Halo, ketemu lagi dengan tutorial Indonesia biar karir booster. Untuk kali ini kita akan coba bahas satu buah soal tes terakhir yang sedang dikerjakan oleh semua peserta weekend room, khususnya BBL Team, di mana soal itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa lihat di layar hari ini kita sedang melihat soal dari salah satu website yang cukup besar, yaitu dari belajarexcel.id, Excel Test. Ini soal tentang penerbangan, jadi ini akan coba kita kerjakan satu persatu dengan tabel yang sudah disediakan, dan juga ada tabel bantu yang nantinya menjadi referensi dari soal ini. Nah, untuk soal ini terdiri dari 9 pertanyaan. Jika kita melihat dari bentuk soalnya, soal pertama sampai dengan soal keempat itu diambil dari kolom B. Kenapa kolom B? Karena kita lihat di sini bahwa kita bisa memastikan flight type berasal dari flight type table. Berarti flight type itu kodenya adalah kode flightnya XYZ dan kode pesawatnya 123. Jika kita melihat ke sini, di sini ada kode pesawat 3, Z ini adalah kode flight type-nya. Kemudian kita bisa lihat yang ada huruf B setelahnya itu adalah kode berangkatan, dan E ini di sini kita bisa lihat sebagai kode tujuan penerbangan, dan untuk yang huruf terakhir ini P itu adalah untuk melihat golongan dari kelas ekonomi, bisnis ataupun first class. Nah, untuk yang soal pertama itu bagian flight type, kita bisa lihat di sini tadi saya sudah sampaikan bahwa flight type itu diambil dari sini. Jadi sebenarnya flight type itu akan mengambil isi dari tabel ini. Jadi kita butuh baris, kita butuh kolom. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang indeks dan match. Nah, rumus indeks itu adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah array itu berdasarkan row number dan column number. Kalau kita bicara di sini, misalkan kita mau ngambil baris pertama nomor 1, berarti kolom pertama yaitu X, berarti dia akan munculnya DC strip 9 kodenya. Nah, kita ingin menampilkan seperti ini. Untuk mengisi tabel ini disesuaikan dari kolom ini. Kalau kita merujuk pada struktur dari tiket ini sendiri, itu sebenarnya digit pertama itu adalah merupakan kode pesawat, sedangkan digit kedua atau nomor seri kedua itu merupakan kode flight type. Jadi kita bisa bilang digit kedua sebagai kolom, digit pertama sebagai baris. Kita akan coba ambil di sini. Untuk menggantikan baris, kita bisa ambil left ini, ambil satu karakter. Nah, left dari sini kita akan menghasilkan angka 321. Nah, sedangkan kita di sini baru mendapatkan 321-nya, belum mendapatkan referensi tabelnya. Kita gunakan rumus match. Jadi kita matching hasil output dari left ini ke pada baris data ini. Kita gunakan matching type-nya itu adalah yang exact match. Kalau di sini 0. Nah, kemudian untuk yang kolom itu diperoleh dari digit kedua. Ketika kita bicara digit kedua tidak bisa pakai rumus left. Kita harus pakai rumus mid. Kita ambil dari tengah teksnya, kemudian kita ambil teks ini, kita akan ambil dari karakter keberapa? Karakter kedua. Sebanyak berapa karakter? Cukup satu karakter. Nah, ini mid
B32,2,1 ini akan menghasilkan serial yang berupa Z, Y, kemudian ada X. Nah, itu adalah output dari sini. Makanya ini kita akan lakukan matching output dari hasil MIT ini ke kolomnya. Kemudian kita tutup kita buat dia matchingnya adalah exact match. Jangan lupa untuk melakukan perubahan referensi tujuannya itu menjadi absolute referensi. Kemudian untuk ini buat absolute kolom, di sini diganti menjadi absolute referensi, di sini absolute kolom, dan di sini juga menjadi absolute referensi. Kita enter dan dia akan menghasilkan apa? Loh, kok error? Nah, kenapa error? Padahal ini sudah pasti outputnya sudah betul di sini. Kenapa error NA ini muncul? Kalau kita misalkan sedang melakukan pengambilan data menggunakan fungsi left, itu outputnya itu berupa teks, bukan angka. Even dia yang keluar itu angka 321, tapi 321-nya itu bukan value, tapi dia berupa teks. Makanya di sini kita harus lakukan conversion. Cara konversinya gimana? Kita lakukan konversi menggunakan value pada bagian left. Jadi hasil pengambilan angka 321 itu kita konversi menjadi number. Baru kita lakukan enter, dia akan mengeluarkan output yang benar. Jadi NA, ketika keluar NA pada kolom ini, jangan bingung dulu, kita harus lakukan identifikasi terhadap rumusnya. Apakah ada output-output yang belum sesuai dengan jenis datanya? Kalau memang ada potensi yang seperti itu, kita perlu lakukan penyesuaian seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengisian pada kolom landing. Flight landing. Flight berarti kalau kita bicara landing itu berarti kan tujuan ya. Ketika kita bicara flight berarti keberangkatan. Nah, kita bicaranya landing. Landing itu kodenya CDE. Tadi saya sudah bilang bahwa kode CDE itu ada di karakter nomor 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan lakukan pengambilan data dengan rumus MIT. Tadi saya sudah jelaskan rumus MIT ini bisa mengambil karakter keberapa? 1, 2, 3, 4. Karakter keempat sebanyak 1 karakter. Kalau ini kita copy ke bawah, dia akan menghasilkan kode yang sama dengan di sini. Makanya karena kita sudah menyesuaikan kodenya, kita tinggal menggunakan rumus yang tidak asing untuk kita, yaitu rumus VLOOKUP. Ke data ini, jangan lupa untuk buat dia menjadi absolute referensi. Ambil kolom kedua informasi daerahnya, baru gunakan exact match. Dan kita akan mendapatkan informasi untuk brandingnya. Nah, untuk flag area itu berupa kode penerbangan, dan di sini letaknya itu ada di karakter ketiga. Sebenarnya cara mudahnya adalah kita tinggal copy paste di sini, kemudian kita paste di sini. Kita tinggal ganti MIT ini berasal dari yang awalnya karakter keempat menjadi karakter ketiga, karena struktur VLOOKUP-nya sudah sama. Tapi hati-hati, referensi tabel ini itu harus diganti. Kalau misalkan kita sudah terbiasa menggunakan referensi array, kita paham betul bahwa warna ini merefleksikan apa sih area yang di bold. Dan kelebihan Excel ketika ada area yang di bold ini, referensinya bisa kita lakukan drag and drop. Tidak perlu melakukan editing di sini, di delete dulu baru diarahkan lagi, tapi kita bisa lakukan proses drag and drop seperti ini. Kemudian kita bisa enter, dan kita tanpa melakukan perubahan data yang signifikan, kita sudah tahu hasilnya akan seperti apa. Kita sudah menyelesaikan 3 soal. Kemudian di soal keempat, di sini merujuk pada flight class. Flight class sebenarnya itu bisa diperoleh dari karakter terakhir. Karena karakter terakhir itu paling kanan, kita bisa manfaatkan rumus right. Kemudian di sini jumlah karakter yang kita ambil 1, ambil karakter dari kanan sebanyak 1 karakter. Dia akan menghasilkan seperti ini. Karena sudah ada kodenya,
kita tinggal lakukan apa? Kita tinggal lakukan pengkodean ulang di sini untuk kode bisnis E itu ekonomi, untuk kode bisnis P itu first class. Jadi kita gunakan apa? Kita gunakan rumus if. Nih, jika ini sama dengan E, maka dia adalah ekonomi. Jika ini, saya coba copy ya, sama dengan B, maka dia bisnis. Jika ini sama dengan P, maka dia first class. Yang lainnya maka saya akan kosongkan. Enter, kita akan mendapatkan perubahannya menjadi seperti ini. Nah, di sini untuk soal nomor 4 sudah selesai. Kita lanjut ke harga tiket. Bagaimana cara mengisi harga tiket? Harga tiket diisi dengan pengkodean dewasa dan anak-anak. Untuk kode dewasa itu berapa? Untuk dewasa, anak-anak, dewasa kita ambil menggunakan rumus apa? Karena ini kebetulan referensinya hanya 2 baris, kita bisa gunakan rumus lookup. Kemudian arahkan ke sini. Ketika ketemu salah satu dari ini, kita mau mengambil harga dari dewasa. Di sini harga dewasa. Dewasa itu baris keberapa? 1, 2, 3, baris kedua. Jadi kita akan ambil baris kedua, pencocokannya itu exact match. Jangan lupa untuk lakukan perubahan menjadi absolute referensi. Dan ini kita copy ke bawah. Hati-hati dengan tipe datanya. Ketika ada di ujungnya itu warna hijau, biasanya itu merupakan tanda dari data yang ditampilkan itu adalah data berupa teks, bukan angka. Makanya di sini kita cara mengujinya adalah kita coba rubah dengan menjadikan dia persen. Ketika angkanya tidak berubah, berarti ini outputnya adalah teks. Cara merubahnya sama dengan sebelumnya, kita tinggal gunakan rumus value untuk memaksa konversi angka yang muncul menjadi number, dari teks menjadi number. Kita bisa copy rumus ini, kemudian masukkan ke sini. Tadi kita ingat bahwa baris kedua dewasa, baris ketiga anak-anak. Maka kita ganti di sini menjadi baris ketiga. Lalu enter dan kita copy formatnya. Kita sudah mendapatkan harga dewasa dan harga anak-anak. Nah, totalnya gimana? Total itu sama dengan sum. Tarik ke bawah. Nah, PSC agent ini di sini ada ketentuannya. Jika totalnya kurang dari atau sama dengan 5 juta, maka rate-nya adalah 2,5 rate dari total. Nah, sedangkan jika dia range-nya ada di range kedua, dia 3% dan seterusnya sampai dengan else-nya adalah 4%. Ini gampang, kita bisa gunakan rumus if and. Ini kita gunakan if and. Jika harga ini lebih besar dari 0 dan harga ini lebih kecil sama dengan 5 juta, maka hasilnya adalah berapa? 2,5%. Ini kita bisa copy untuk menggunakannya di pengecekan kedua. Nah, jika
lebih dari 5 juta dan kurang dari 15 juta, maka dia 3%. Ini kita tambahkan 15 juta, di sini kita gantikan 3%. Kita paste lagi. Jika ininya 15 juta, ini kan 15 juta ya, sampai dengan 30 juta. Jadi di sini kita ganti 30 juta, maka dia rate-nya adalah 3,5%. Sisanya itu akan dibebankan sebanyak besar 4%. Kita akan enter dan kita mendapatkan persentase yang dibutuhkan untuk PSC. Kita udah dapat persennya. Nah, di sini untuk total bayar itu hasilnya adalah sama dengan ini ditambah dengan 3% dari ini. Menggunakan konsep rumus matematika, 1 dikali ini ditambah ini dikali ini. Ini ada dua angka yang bisa kita keluarkan dari formula. Jadi kita bisa ubah rumus ini menjadi gimana? 1 ditambah M3 dikalikan dengan L3. Ini akan menjadi nilai dari totalnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa dikatakan bahwa pengerjaan soalnya sudah betul 100%. Jadi, ada pertanyaan atau tidak? Jika ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan di grup. Jika tidak ada pertanyaan, kita bisa masuk untuk ke tes selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah belajar dengan Tutoria Indonesia.